Why health entrepreneurship? Oke, kenapa saya mengambil bisnis di kesehatan? Bisnis kesehatan ini dia tahan resisten, Bang. Tahan resisten dari resesi gitu. Saat ini saya sudah terhubung dengan dokter luar biasa ini, entrepreneurnya luar biasa. Tapi saya nggak pernah ketemu ya dok ya, belum pernah ketemu. Kita kontaknya dari WhatsApp, Facebook ya, kemarin Instagram gitu ya. Dan nanti langsung saja di kesempatan ini di channel kita akan sharing bagaimana terutama tentang hal entrepreneur. Kita mau sharing dan harapan kita banyak lagi orang-orang kesehatan yang tertarik untuk menjadi seorang entrepreneur sih. Langsung saja tanpa lama-lama saya persilakan untuk Dr. Maulana. Boleh kenalan singkat dulu dok? Ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya sudah nyempetin waktunya untuk bisa kita bikin konten video buat diingat, sharing luar biasa. Thank you sekali lagi. Silakan kenalan dulu kan. Saya manggilnya Kang Bro. Yalah. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nama saya Dr. Maulana Aziz, tinggal di Sukabumi keseharian. Kesehari-harinya saya di klinik kesehatan, terus jualan ALS. Kemudian saya juga ngadain workshop USG dan EKG untuk praktisi kesehatan khusus dokter dan bidan. Lalu saya juga jualan USG dan EKG. Jadi alat-alat USG, ya, mangga silakan yang untuk alat USG. Langsung promosi ya. Langsung promosi. Dulu kedokteran di mana dok? Di UPN Jakarta. Oh, UPN Jakarta. Di Fatmawati Pondok Labu itu Jakarta Selatan. Ini nih kalau udah belum berapa Kemudian proyek menit. yang terbaru nih saya lagi Wes, nanti kita bahas ya. Bener-bener ya. Ini Ya. belum 10 menit kita udah dipromoin jasanya. Tapi it's okay. Inilah seorang entrepreneurship. Nah, dok, sharing dong. Why health entrepreneurship? Why health entrepreneurship? Oke, kenapa saya mengambil bisnis di kesehatan? Bisnis kesehatan ini dia tahan resisten, Bang. Tahan resisten dari resesi gitu. Wes. Pasar sekarang kan, Bang, lagi resesi, Bang. Oke. Dari semua bisnis yang tahan resesi itu kesehatan, Bang. Oke. Jujur waktu lulus kedokteran, saya bingung apakah bisnis kuliner, apakah bisnis properti, Bang. Apakah sempat juga nyoba saham sama forex 10 juta, Bang. Trading forex, trading saham. Kalau sekarang saham paling saya pinjam investasi aja, Bang, sama reksadana. Kalau trading forex udah enggak gitu. Oke. Terus saya mau nyoba bisnis kuliner nggak ngerti, Bang. Karena basic saya bukan di kuliner dan nggak ngerti juga gimana bisnisnya. Mau bisnis properti waktu itu juga nggak tahu gimana. Saya mikir-mikir apa saya dengan basic kedokteran ini bisnis apa gitu. Saya google nyari bisnis di kesehatan, keluarlah beberapa alternatif di apotek, klinik. Nah, inilah opportunity saya awalnya, Bang. Jadi saya ngambil klinik gitu. Jadi waktu itu ikut workshopnya tuh. Di Jakarta ada workshop bikin klinik kayak gitu. Jujur kan di kedokteran nggak diajari ilmu manajemen, Bang. Betul. Anak kedokteran kuliah 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun nggak diajari ilmu manajemen, apalagi ilmu bikin klinik gitu. Yang paling miris itu dulu saya sempat jaga-jaga koas juga, turunan dari senior lagi ada halangan, minta tolong jaga saya di kliniknya di Depok tuh. Waktu itu yang saya tanya-tanya, ini ownernya dokter bukan katanya bidan. Lah, bidan bisa punya klinik, itu pertanyaan saya, Bang, yang miris. Oke. Ya kan? Yang dalam pikiran saya tuh, bidan punya klinik, saya menjadi pegawainya, itu, Bang, yang pertanyaan saya. Oke, terus. Ya itu gue bilang, lah kok bisa gitu ya, seorang bidan, gue yang prakteknya gitu, jadi gue jadi pekerjaannya gitu, di bawah bidan. Itu yang miris gue, Bang. Oke. Jadi berpikir gue gitu. Emang dokter nggak bisa gitu jadi bos, jadi yang punya klinik, cuman di kedokteran nggak diajarin gitu, Bang. Oke. Itu yang jadi pertanyaan yang mengganjal gitu. Oke. Ditambah gitu. Terus kenapa saya ngambil bisnis kesehatan? Ya dari berbagai alternatif tadi kan, properti, kuliner, Sebetulnya kalau forex, saya potong. Alasan kenapa nggak pilih profesional, kenapa?
karena malas ketemu pasien kah, malas dengan kerja yang seperti apakah, atau ada hal lain gitu loh. Karena kan pasti banyak orang lain seperti ini, banyak sekali orang lain yang seperti ini juga mungkin gitu ya. Gimana? Kenapa nggak praktek gitu secara profesional? Padahal basicnya dokter gitu bang ya. Iya. Nah, pertama saya masuk kedokteran bukan keinginan saya bang, jujur aja bang. Oke, banyak kan tuh sama tinap ya bang. Oke, terus lanjut. Orang saya sukanya di IT, waktu itu programmer atau kayak bikin server dulu suka kayak gitu. Cuman orang tua nggak merestui bang. Katanya kalau lu masuk dunia IT lu biayain kuliah sendiri aja dah. Saya gancem kayak gitu takut bang waktu itu bang. Oke. Duit dari mana, lulus SMA dan lu disuruh nyari diri sendiri kalau nggak mau masuk kedokteran gitu. Tapi kok nggak punya rencana buat nggak ngelulusin diri? Masih diisi bener-bener juga itu soal tes? Itu tuh pada udah ngasah-ngasah gitu. Lulus grade 4 bang. Wow, oke. Lanjut. Berarti karena sebetulnya bukan passionnya ke situ. Singkat cerita tetap kuliah, mau sekarang melihat. Artinya tadi setelah praktek di klinik yang ternyata ownernya adalah bidan, itu ternyata menjadi prospek untuk dokter-dokter juga. Mungkin bisa diperjelas lagi prospek seperti apa untuk health business, terutama untuk teman-teman dokter atau teman-teman kesehatan yang lainnya. Gimana? Kurang jelas? Ya, jadi kan tadi bicara tentang prospeknya kan, artinya melihat kok bidan aja bisa gitu ya, bidan aja bisa. Tapi kenapa kita sebagai dokter misalnya dari Dokter Maulana nggak bisa gitu. Nah, artinya kan ini melihat ada prospek bahwa ada peluang sebetulnya untuk kita bisa menjadi health entrepreneurship untuk membuka ya layanan kesehatan seperti itu ya. Gimana? Lebih detailnya seperti apa prospek dari health business itu sendiri? Sebenarnya di bisnis kesehatan peluangnya banyak bang. Cuman 90% orang-orang yang udah masuk ke kedokteran atau di bidang kesehatan itu dia udah termindset peluangnya hanya di situ untuk praktek gitu bang. Karena saya tanya ke teman-teman, lu kalau udah lulus kedokteran kemana? Nah kalau gua masih paling kerja di puskesmas, kalau enggak di rumah sakit, kalau enggak gua praktek buka sendiri, kalau enggak gua lanjut spesialis. Itu aja bang, rata-rata 80-90% teman-teman gua tanya gitu bang. Oke. Seakan-akan peluang lain itu ketutup gitu. Nah kenapa? Mungkin mindset gitu ya. Mindset mungkin. Saya dulu nggak ngerti mindset ini. Oke. Jadi lebih ke mindsetnya. Gitu ya. Oke. Karena saya bukan passionnya kedokteran, jadi saya mikir bang nyari peluang yang lain. Wah gue pikir di kedokteran ini bukan passion, kalau praktek seumur hidup kayaknya tersiksa gitu bang. Nah dari situ nyari peluang. Apakah untuk kaya dan sukses ini harus praktek dokter gitu kan? Nah itu jagain praktek, punya senior, nanya-nanya ownernya bidan, oh kayaknya ini peluang nih, punya klinik ini bisa dibikin bisnis kayak gitu bang. Jadi tanpa perlu praktek, ada dokter yang kerja di situ, ada perawat yang kerja di situ, kita cukup pantau atau ngerekrut manajer, udah gitu. Bisa ngasihin profit juga cash. Gitu. Gitu. Jadi basic kan kesehatan dokter. jadi apa namanya tetap di lingkungan kesehatan walaupun nggak megang pasien gitu ya, artinya nggak yang menyimpang jauh banget lah gitu. Selain klinik sebetulnya apa sih peluang dari tenaga kesehatan khususnya mungkin dokter yang bisa dilakukan untuk usaha selain klinik? Apotek. Oke, apotek tetap ya. Kemudian klinik kecantikan. Ini kan klinik Klinik kecantikan sekarang. Klinik kecantikan jamur banget sekarang. Terus kita bisa jadi IO juga bang, IO. Event Kita jadi IO saya. Ya, event organizer saya kan buka IO juga untuk workshop USG sama EKG bang, partneran. Oke. Jadi Dokter Maulana ini di bidang usahanya yang saat ini digeluti adalah satu untuk tadi di owner di klinik di Sukabumi. Lalu yang kedua adalah event planner untuk kegiatan workshop WSG dan sebagainya gitu. Dan ini bisa in-host ke rumah sakit juga atau gimana? Ngadain sendiri tempat di klinik itu berarti ya?
Ya. Oke, 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 oke. Bagaimana waktu itu memulai bisnis? Waktu itu bagaimana memulai bisnisnya? Waktu itu bagaimana memulai bisnis? Bagaimana memulai apa namanya berani untuk mengambil keputusan untuk buka klinik gitu? Artinya menjalankan bisnisnya. Oh iya, untuk berani, untuk permulaan awalnya jujur saya nggak berani bang buka bisnis karena banyak ketakutan di mindset saya tuh, pola pikir saya tuh takut bangkrut, takut rugi, gimana mulainya jujur. Tuh, untuk membuang rasa takut itu saya awal mulanya ikut workshop. Saya waktu itu ikut workshopnya Thomas Semaringin yang Financial Revolution. Oke. Itu lebih ke Yang Financial Revolution itu finansialnya ada. ya. Kalau di situ sudah termasuk mindset ya. Ini nggak promo eventnya Tunda Semaringin juga kan? Iya, iya, iya. Jadi salah satu referensi yang Dokter Maulana sharing adalah mengikuti eventnya Tunda Semaringin. Bagaimana kita bisa memiliki mindset dan tadi financial revolution ya. Jadi di situ, jadi poin pertama adalah bagaimana memulai. Kita intinya belajar rubah mindset, ikutin workshopnya gitu. Oke, setelah itu sudah mulai bisnisnya. Setelah berjalan, apa yang dilakukan? Apa yang harus mesti dilakukan selama proses atau berlangsungnya bisnis tersebut, Dok? Pasti kan ada naik turunnya, ada banyak hal yang ternyata, oh ini masih kurang, seperti itu. Apa, Dok, kira-kira? Di bisnis itu kan ada 4 tiang ya, 4 kaki meja. Ada marketing, ada finansial, ada operasional, sama HR atau HRD. Awal-awal saya praktek sendiri, ngedaftar sendiri, ngegerus obat sendiri, periksa pasien sendiri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu pasien mulai banyak, mulai ada case, mulai kewalahan, mulailah ngerekrut orang-orang pendaftaran, mulai pasien ada yang dirawat, ada yang minta diinfus, mulailah ngerekrut perawat. Gitu. Itu tahun berapa itu? Berarti sekarang kliniknya udah berapa lama? Hah? Kliniknya udah berapa lama sekarang? Kenapa? Kliniknya udah berapa lama sekarang? Kalau saya praktek dari tahun 2017, kalau kliniknya sih baru jadi 1 tahunan ini. Oh. Tapi kalau praktek pribadi praktek pribadi dulu kan. Oke. Nah, udah mulai ada pasien, dinaikin lah jadi klinik Pratama gitu, jadi praktek pribadi, jadi klinik Pratama gitu. Oke, luar biasa. Oke. Oke, berarti selama ini selama berjalannya juga kan pasti ada tantangan tersendiri ya, Dok. Kira-kira bagaimana ngadapinnya? Kira-kira masalah apa yang mungkin didapat selama menjalankan bisnis? Masalah apa yang mungkin didapatkan selama menjalankan bisnis? Lalu bagaimana menyikapinya? Suaranya kecil, itu kita buktinya. Ya, selama ngejalanin bisnis, kan pasti ini ya, selama menjalankan bisnis, pasti kan naik turun, ada banyak masalah. Nah, gimana tips menghadapi atau ngelewatin semua itu? Saya terus gali ilmu sih. Oke. Mengosongkan gelas, terus menuntut ilmu dari orang-orang terbaik. Sama saya ikut workshop dari mentor saya yang udah proven bikin klinik, dia udah punya 50 cabang. Oke, jadi saya ikutin aja, dia ikutin tempel workshopnya. Berarti ada mentor juga paling penting punya ya? mentor. Good. Mentor Ya. Mentor itu ibarat GPS lah. Abang mau ke Sukabumi, kalau nggak punya GPS ke rumah saya, nyasar kemana-mana, Bang. Betul. Setuju. Ini poinnya adalah yang namanya problem-problemnya itu, ya makanya kita harus punya mentor. Problem pasti akan ada ya nggak? Tantangan pasti akan ada. Nah, tinggal kita bagaimana nyikapinya, belajar dari mentor kita seperti itu. Ya, gitu. Ada lagi mau disampaikan untuk hal bisnis yang saat ini bisa digarap? Saya sekarang lagi ngegarap produk kecantikan. Wis. Produk kecantikan. Jadi boleh main produk juga ya. Jadi memang sebetulnya konsepnya si hal bisnis ini juga kan sebetulnya memang bagaimana kita memasarkan supaya mereka menggunakan jasa dan menggunakan produk kita, ya nggak? Gitu kan?
Dan itu bisa disambungkan, artinya ketika kita punya klinik kecantikan, nggak ada produknya, kita bikin produk, kita partner produk gitu kan, supaya ada namanya add value-nya di situ dan menambah income tentunya. Pinter banget ini ya. Bahkan ngadain event tadi ya, workshop-workshopnya gitu. Oke. Terakhir dok, apalagi yang mau disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang mau mencoba bisnis apapun itu, kesehatan khususnya. Buat teman-teman, teman sejawat, dokter, perawat, bidan, apoteker, atau siapapun, kalau mau bisnis, jujur di kuliah nggak diajarin ilmu bisnis. Yang pertama, jangan nekat dulu. Karena pola pikir atau mindset seorang pekerja dan entrepreneur itu beda banget. Oke. Jadi sebelum bisnis, perbaiki dulu mindset yang benar. Mindsetnya dulu. Mindset entrepreneur. Banyak tadi buku-buku tuh, Gramedia, cari aja. Atau nonton di YouTube deh. Mindset entrepreneur gitu aja tuh. Salah satunya jangan nyalain orang, jangan beralasan, jangan justify mencari pembenaran, harus mengutamakan nilai tambah, menggunakan faktor kali, ya kan? Kayaknya faktor kali yang dimaksud adalah ilmunya ini ya, Johannes Gepoli ya? Iya nggak? Ya, Johannes Gepoli, TTW juga ngajarin kok. Oh iya, oke. Ya, terus harus selalu mengosongkan gelas, harus merasa bodoh gitu. Oke, supaya mau belajar gitu. Kalau kita kan betul, karena di entrepreneur itu kalau nggak mau belajar, kalau nggak mau belajar terus selalu nyalahin orang, cari pembenaran, suka ngeluh, itu nggak susah berkembangnya bang. Oke. Susah berkembangnya. Oke. Jadi kalau ada kesalahan dikit nyalahin karyawan, kesalahan dikit nyalahin orang, nyalahin presiden, gubernur, camat nanti repot bang. Gitu ya, yang penting mindsetnya dulu. Oke, good. Oke. Mindsetnya dulu. Jadi saran buat teman-teman nih, kalau orang-orang kesehatan nih, perawat, bidan, dokter, kalau pengen bisnis, perbaiki dulu deh mindsetnya. Itu dulu pola pikirnya tuh. Mindset udah benar, dikasih teknis apapun, gampang, enak. Oke. Dieksekusinya cepat. Dikasih ilmu marketing, jualan, selling, personal branding, kasih teknis cepat kalau mindsetnya udah benar. Tapi kalau mindsetnya belum benar, kasih teknis gitu itu yang ada mental lagi. Mental lagi. Oke. Kita ngomong ini ada peluang, dia ngomongnya penyangkalan, kok ini nggak ada peluang, ini akhirnya beralasan lagi, ya BJ lagi, blame, excuse, justify, gitu. Jadi buat teman-teman, jangan nekat, perbaiki dulu mindset udah benar, dikasih teknis apapun, dikasih guru, mentor siapapun, cepat percepatannya, apalagi ada mentor. Nah ini menariknya gini, bagaimana tahu kalau mindsetnya udah benar? Mindsetnya udah benar, eksekusinya cepat, tanpa tapi. Terus di status kalau masih ada ngeluh, nyariin orang, nah itu kelihatan kok di status WhatsApp story, status Facebook, Instagram. Lihat deh, selama sebulan apakah ngeluh nggak? Oke. Gitu ya. Tapi jadi nanti kalaupun ada masalah di lapangan, balik ke mentor. Begitu ya bos ya. Karena kan pasti ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa ngadepin. Nah, banyak mungkin kita nggak bisa ini. Nah, kita larinya ke mentor. Seperti itu. Makanya penting banget mentor. Jadi untuk diskusi sharing malam ini yang saya tangkap adalah bahwa di luar sana banyak sekali prospek bidang kesehatan yang dapat dibisniskan. Ya, dan tadi kalau yang disebut dari dokter itu adalah bahwa klinik kesehatan resistensi terhadap resesi gitu ya. Gitu ya. Nanti boleh di bahasa teman-teman yang ini channel bisa cari maksudnya apa gitu ya. Resistensi terhadap resesi gitu ya. Nah, di bisnis kalau kita memang mau memulai, tadi benerin dulu mindsetnya, dan selama itu mindsetnya sudah benar, selama menjalankan bisnis kita harus mau belajar, mau kosongkan gelas, mau jadi orang bodoh, artinya mau belajar terus, dan butuh yang namanya mentor. Luar biasa. Itu kesimpulan yang saya ambil. Jadi luar biasa, terima kasih banyak ini Dr. Maulana. Jadi buat teman-teman sahabat Inet yang mau chit-chat, ngobrol, belajar sama Dr. Maulana, boleh nanti saya tulisin IG-nya di sini ya dok ya.